Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala Raja. Dia korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujian jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadirat
puji nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami percaya. Haleluya, akan kasih kuasa-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat kepadamu, masuk hadirat-Mu. Haleluya, rasakan kebaikan-Mu, rasakan kasih sayang-Mu, rasakan kekuatan-Mu Tuhan, penghiburan pertolongan-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Kita renungkan kebaikan Tuhan hari lepas hari yang sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sudah menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita. Haleluya, haleluya. Bahkan sampai saat ini, dan Tuhan juga akan meneruskan kasih sayangnya, kemurahannya, pertolongannya. Haleluya, haleluya. Anugerahnya, kasihnya dicurahkan lagi dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita syukuri, haleluya. Kita syukuri segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saat ini apa yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, haleluya, kita tetap percaya. Haleluya, Tuhan pasti tolong kita. Haleluya, haleluya. Kasihnya luar biasa, kuasanya luar biasa. Haleluya, kemurahannya luar biasa, keajaibannya luar biasa. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu, kami mau lebih lagi berharap kepadamu Tuhan, menaruh percaya kepada Engkau, Allah yang dahsyat di dalam tempat kudusnya, Allah yang luar biasa. Haleluya, yang segera menolong kita. Oh puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami temukan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman di dalam Engkau, keyakinan yang makin kokoh, makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau beserta kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini beberapa kali. Kita masukkan doa. Haleluya, syukur. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan.
pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau membawa kami pada pagi hari ini masuk hadirat-Mu Tuhan, merasakan kasih dan kuasa-Mu. Haleluya. Sehingga iman kami boleh dikuatkan. Haleluya. Tetap percaya dan semakin tetap teguh percaya, berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau sanggup menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sucikan, kuduskan umat-Mu pada pagi hari ini. Untuk bersama-sama kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan menaikkan haleluya pujian kami guna hormat kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Urapi pelayanan kami semuanya, hamba-hamba-Mu yang bertugas, urapi dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, masuk dalam kehidupan kami, memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang ada masalah persoalan diberi pertolongan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Hana dan cucu kami Pierre. Tuhan tolong, beri kekuatan kesehatan, haleluya, sempurna, haleluya, sehingga mereka boleh mengalami damai sejahtera, ketenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kau jamah dengan kuasa-Mu, jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Jikalau kita bisa hadir di tempat ini semua karena kemurahan-Nya, kasih setia Tuhan yang memelihara setiap kita. Biarlah kita persiapkan hati kita, marilah kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Saat
supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami percaya janji dulu kalau saya belum benar-benar mengenal Tuhan, saya melihat kalau kita mengalami pencobaan itu apakah saya berbuat dosa atau Tuhan izinkan yang lain dalam kehidupan kita. Tapi sekarang kalau saya mengalami pergumulan, saya melihat bahwa disitulah janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sediakan, yaitu berkat yang luar biasa. Jadi apapun pergumulan kita, mungkin secara daging semuanya tidak enak ya, sakit atau gimana rasanya, tetapi ingat, justru di balik semua penderitaan itu Tuhan menyediakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Marilah kami undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan bersama-sama. Kita percaya bahwa bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Mungkin doa kita belum dijawab. Kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Seringkali kita menggerutu, mungkin doa-doa kita belum dijawab. Tapi ingatlah firman Tuhan menjamin kita. Setiap janjinya tidak akan dilalaikan oleh Tuhan. Semua yang Tuhan firmankan, asal kita mau percaya dan taat setia, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menggenapi semuanya. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mau sambut firman Tuhan. Biarlah kita penuh dengan kerinduan. Apapun yang Tuhan firmankan hari ini buat kita, biarlah kita terima dengan sukacita dalam kehidupan kita. Haleluya. Rindu firman-Mu
roh kami untuk firman-Mu yang hidup. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami sangat merindukan akan firman hidup, firman kudus, haleluya, untuk memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan bagi kami semuanya. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kerendahan hati pada pagi hari ini kami mau mempersiapkan diri kami untuk menerima berkat firman Allah, sehingga firman Allah yang hidup itu memberikan pertolongan, kekuatan, penghiburan, jalan keluar, haleluya, dan memberikan berkat-berkat baik rohani, baik jasmani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melakukan tugasnya. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, apa yang Kau kehendaki, supaya kami boleh siap melakukan kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan anak-anak didiknya Tuhan, tolong berkati urapi pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat untuk anak-anak ini Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan mereka semakin diberkati oleh Tuhan, beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ya, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan juga sedang jemaat yang sudah mendoakan ya, kelahiran cucu kami, Levinson Pierre Theodore dan Hana juga sudah selesai menjalani operasi dengan baik. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Dan terus tolong bantu dalam doa ya. Haleluya. Haleluya. Sebab namanya anak yang masih bayi ya, juga baru operasi ya, Hana, supaya Tuhan tolong menjadi kuat, sehat, sempurna ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa ya. Allah kita itu punya planning, rencana yang sangat tinggi, sangat besar, sangat dalam untuk kita semuanya ya. Jadi kalau saudara dan saya boleh beribadah kepada Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan, itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Haleluya. Mari saudaraku ya, kita belajar mengikuti rencana Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kita itu nantinya diatur sempurna oleh Tuhan ya. Haleluya. Kita tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan hamba Tuhan, tidak mengandalkan merek gereja ya, tapi kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sebab Dia yang menolong kita ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan itu punya rancangan yang sempurna untuk kita ya. Itu tujuan utama Tuhan ya. Kita diberi iman, percaya kepada Tuhan, supaya kita ini, iman kita itu mencapai kesempurnaan ya. Haleluya. Tujuan Tuhan supaya kita nanti menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi seperti Yesus ya. Ya. Kalau kita mungkin punya anak ya, pasti orang tuanya bilang ya,
Nah, nanti ya, apalagi orang tuanya itu pinter, kaya dan sebagainya ya. Nah, nanti besar jadi seperti papa ya. Mungkin papanya dokter atau papanya insinyur atau papanya ya sarjana apa ya, atau ibunya ya. Nanti jadi seperti ibu ya, jadi seperti bapak ya. Haleluya. Itu keinginan orang tua. Nah, orang tua rohani kita, bapak kita di sorga, itu ingin supaya kita jadi sama seperti dia. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Matius 5 ayat 48, di situ dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Ya. Tuhan sudah persiapkan 144.000 orang sempurna ya di akhir zaman ini. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Nah, saudara diberi kesempatan ya. Dari kira-kira 7 miliar manusia di dunia ini. Ya, mungkin sekarang bisa sampai 8 miliar. Yang sempurna itu nanti 144.000. Bayangkan ya. Kalau 8 miliar itu nolnya berapa? Nolnya mungkin 9 atau 12. Ya. Yang sempurna hanya 144. Bagaimana? Ya, kalau mungkin orang ngelamar pekerjaan dari 8 miliar ngelamar pekerjaan yang diterima cuma 144. Banyak orang yang pesimis atau optimis. Bagaimana? Waduh, terus gak kira masuk aku. Ya. Dari 8 miliar yang cuma diambil 144.000, mana bisa masuk? Memang secara jasmani kita tidak bisa masuk. Orang bilang apa? Dikatakan nonsen, tidak mungkin. Tapi tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita. Ya, jadi kita harus tetap punya optimis, tetap percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu ya rancangan Tuhan itu. Sebab itu kita perlu terus berjuang ya. Haleluya, berusaha. Bukan supaya selamat. Kita percaya, kita sungguh-sungguh, kita beribadah, kita baca firman, kita berdoa, kita melayani, kita berkorban apa saja. Bukan supaya selamat, tapi apa? Ini, merebut apa yang Tuhan janjikan. Haleluya, sempurna sama seperti Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita nanti tidak bisa mencapai target kesempurnaan, masih ada tingkat yang kedua, yaitu kita diangkat bersama-sama ya, masuk dalam kemuliaan ya. Haleluya. Itu tingkat yang kedua. Yang pertama itu sempurna sama seperti Yesus ya. Yang kedua, kita hidup ini bisa diangkat hidup-hidupan. Sebab itu mari, tubuh kita yang sudah ditebus ini ya, bukan ditebus separuh, sudah ditebus ya. Roh Allah ada di dalam diri kita. Kita dipenuhi dengan kepenuhan kealahan ya. Itu artinya apa? Kita sudah ditebus. Walaupun masih bisa sakit, masih bisa berbuat dosa, masih ada kelemahan-kelemahan. Justru dengan seperti itu ya, Tuhan mengolah kita ya. Iman percaya kita ya. Jadi orang Kristen ini enggak terus ujuk-ujuk pokoknya percaya semuanya beres, aman, enggak ada sakit, enggak ada dosa, enggak ada kelemahan. Tidak, itu masih Tuhan izinkan ya. Tuhan sengaja kita tetap ada di dunia ini untuk diolah, untuk bisa menjadi saksinya Tuhan. Jadi tubuh ini sudah ditebus ya. Karakter Kristus itu, orang yang tumbuh lahir baru, karakter Kristus sudah ada pada kita. Sifat tabiat Kristus sudah ada pada kita. Itu harus ditumbuhkan terus, diolah ya. Yang marahan diolah supaya jadi sabar. Yang tidak bisa mengampuni diolah sampai bisa mengampuni. Yang tidak punya kasih diolah sampai punya kasih. Itu semua pengolahan supaya apa? Dunia melihat, oh, orang Kristen ini seperti ini ya. Muridnya Yesus itu modelnya seperti ini ya. Jadi kita harus apa? Tampil beda, CJDW ya. Kalau Bu Edi ini kemana-mana ya, seringkali ada ya temennya itu bilang ya, bergurau. Ibu iki loh, gak pernah bawa duit. Di sini siapa ndak pernah bawa uang kemana-mana? Angkat tangan.
Ada Bu Hendy sampai Jakarta, sampai mana, sampai Sydney tidak pernah dapat duit, tapi semua disediakan oleh Tuhan. Ya, sampai buat guruan, lek gak percaya totoan ya, diajak totoan ya, bongkar entasnya, isinya apa? Nah, kemudian bagaimana orang? Ya. Bu Hendy menjadi satu contoh orang yang CJ. Sampai Yesus itu dibilang apa? Orang gila. Itu CJDW. Kalau saudara mau CJDW ya, seperti Yesus, saudara harus dikatakan orang iki lho tok gendeng wong iki. Mau? Nggak boleh ngomel loh, saudaraku. Yesus sendiri dikatakan ini gila. Baca, nggak percaya, baca dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas ya, nanti ketemu. Oh, dia ini sudah gila. Itu Yesus. Nah, kita harus mengikuti jejak Yesus. Kalau Yesus punya predikat gila, ya, oleh orang Farisi, oleh orang Saduki, oleh ahli Taurat, itu harus menjadi bagian kita. Ya. Siap? Ya. Bagaimana siap? Oh, burusin itu gendeng. Terima, bisa nerima, ya. Oh, tantin itu sampel. Itu sudah dimakan oleh Bu Henry, tidak bertanya-tanya ono, saudara. Ya, sudah dimakan, itu sudah menjadi makanannya Bu Henry. Saudara harus siap, jangan ngomel. Ya. Jangan ngomel. Oh, yo kon dhewe sing gendeng lho. Asal kita ya gila dalam tanda kutip, hidup sesuai dengan firman. Nah, kalau kita lu rebong rame terus nyabrang ya, oh itu namanya ya memang sampel temenan sudah gue itu minta mati itu sudah. Ya, tapi kita ini melakukan kebenaran firman. Haleluya, puji nama Tuhan. Untuk masuk dalam kesempurnaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, Allah kita itu punya rancangan yang luar biasa untuk kita. Ya, haleluya. Dan Allah itu juga punya, Allah kita itu Allah yang tertib, ya. Allah yang tepat, ya. Apa yang dinubuatkan, apa yang dirancangkan untuk saudara saya itu semua itu tepat, ya. Haleluya. Tidak meleset sedikit pun. Mulai kelahirannya tanggal berapa, jamnya berapa, sampai nanti matinya itu ya. Kita mati tanggal berapa, jam berapa, detik, lewat berapa detik, hari apa, tahun berapa, itu sudah Tuhan Maha Tahu, sudah ada di tangannya Tuhan. Haleluya. Itu luar biasanya. Kita tuh punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa ya. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat, tepat pada waktunya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita mau belajar ya, tertib ya. Hidup yang tertib ya. Puji Tuhan kalau ya, jemaat di GPPS Tropodo ini walaupun jumlahnya sedikit, saya lihat kalau ibadah jam 7 kurang seperempat sudah penyembahan ya, sudah banyak yang datang. Ya, tidak terlambat. Ya. Itu salah satu ketaatan akan firman. Ya. Ketertiban itu bukan masalah perkara dunia. Firman Allah mengatakan di situ dalam 2 Timotius 1. Ya, kita lihat sebentar. Surat 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau kita nih punya roh Allah, itu ada ketertiban. Orang yang tidak punya roh Allah, tidak punya Roh Kudus, tidak hidup dipimpin roh, tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak ada ketertiban. Baik itu hamba Tuhan maupun jemaat biasa. Ya. Banyak juga masih hamba Tuhan tidak tertib. Ya. Sudah dikasih tugas, jamnya sekian sampai sekian khotbah, ya. Jam sekian sampai sekian pimpinan pujian. Saking enaknya mimpin pujian, lupa diri, lupa daratan, sampai dileben-lebeni. Ya. Itu tidak tertib. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa khotbah. Wah, rasanya jemaat bersemangat. Sudah dikasih waktu sampai sekian, molor sampai 5, 10, 15 menit. Itu tidak tertib. Bukan penuh Roh Kudus, tidak. Melanggar ketertiban.
sudah diberi waktu, sudah diberi batas. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Allah kita itu tertib, tepat tertib. Haleluya, puji nama Tuhan. Disiplin, teratur. Oh, luar biasa. Mari kita ikuti jejaknya, ya, supaya kita boleh cocok sama seperti Yesus, ya. Haleluya. Kita, saudara, kalau kerja ikut orang di pabrik, ya, apalagi kerja pabrik yang besar, ya, jamnya masuk itu pakai apa sekarang, cek lock, cek lock wajahnya atau pakai jempol, pakai tangan, ya. Itu kalau tidak datang tepat pada waktunya 1 kali aja peringatan pertama, kedua kali mungkin ya, kalau ada peringatan kedua, yang ketiga wis ojo mlebu maneh. Betul enggak? Tertib. Pulang juga demikian, masuk tertib, pulang tertib. Jam makan, istirahat makan jam berapa, makan tertib, kembali ke tempat pekerjaan tertib, semuanya tertib. Itu pekerjaannya bonafit. Ya. Haleluya. Sebab kalau orang namanya tidak tertib itu merepoti orang, saudara. Yang menyusahkan banyak orang, mengganggu banyak orang. Ya. Anak sekolah yang bonafit, anak yang masuk terlambat, tidak boleh, pintu sudah ditutup. Ya. Itu istri saya dulu di Petra, jam 7 pintu gerbang ditutup. Ketinggalan muleo, tidak tertib, tidak ada alasan apapun. Ya, ban gembos apakah, sakit perut apa, tidak ada alasan. Ya. Ya, mungkin masih bisa minta izin, tapi ya mungkin sulit juga. Itu kan namanya ketertiban. Ya. Jadi ketertiban itu, kalau kita tidak tertib itu merugikan orang banyak. Ya, jamnya sekolah, apalagi waktu ujian, semua pada mengerjakan pekerjaan, yang satu terlambat, tok, apa banyak orang noleh ke belakang, konsentrasinya ke pelajaran, dan mungkin bisa bubar, ya toh. Ya, itu mengganggu banyak orang, merugikan banyak orang. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar jadi seperti Yesus. Haleluya. Tertib, tepat, ya, disiplin, semuanya teratur sempurna. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu firman Allah di dalam Lukas 2 ayat yang ke-29. Itu tentang Lukas 2 ayat yang ke-29 tentang Simeon, ya. Haleluya. Tuhan bilang kepada Simeon, ya, Simeon, kamu tidak akan mati kalau kamu belum melihat Tuhan. Ya, haleluya. Ini pesan Tuhan untuk Simeon. Ya, Simeon ini siapa? Saudara bisa baca Lukas 2, ya. Simeon ini orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan, menunggu-nunggu kedatangan Tuhan. Artinya hidup suci, hidup kudus, betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, sampai dinubuatkan bahwa malaikat bilang pada dia, ya, Lukas pasal 2 itu dikatakan ayat yang ke-26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Haleluya. Ya. Roh Kudus bilang sama dia, kamu tidak akan mati, ya, kalau kamu belum ketemu Yesus. Padahal ketemunya Yesus itu ketemu bayi, ya, masih bayi Yesus. Kamu tidak akan mati kalau kamu belum ketemu bayi Yesus. Wah, haleluya, ini luar biasa. Nah, ini apa yang dimaksud di sini? Saudaraku, saudara dan saya jangan sampai keduluan mati sebelum ketemu pribadi Yesus. Bukan percaya, hanya percaya lewat Alkitab, percaya lewat kesaksian, tapi ketemu pribadi. Ini Simeon ini ketemu bayinya Yesus. Bayinya Yesus ini digendong sama Simeon, baru dia mati. Jadi orang Kristen yang belum ketemu Yesus secara pribadi, ketemu sama pribadinya Yesus, ya, itu tidak dijamin keselamatannya, ya. Bahkan sudah ketemu sekalipun, kalau kesinambungannya, kelanjutannya tidak taat, tidak setia, itu pun juga akhirnya bisa sirna. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, untuk percaya Yesus sampai kepada kesempurnaan itu isinya kompleks banyak sekali, ya. Dari percaya, bertobat, lahir baru, ya, dibaptis, mengalami lahir baru, masuk ruang kudus, hidup suci, hidup kudus, ya, hidup benar,
dalam setiap segi, meningkat terus sampai ruang Maha Kudus. Itu ada step-stepnya yang banyak sekali yang perlu kita jalani. Untuk apa? Menggenapi firman Allah. Bukan supaya selamat. Kita percaya diselamatkan, tapi ada kegenapan-kegenapan yang harus kita jalani. Haleluya. Seperti anak bayi lahir ya, nah otomatis lahir terus langsung tumbuh dewasa. Ada step-stepnya ya toh. Mulai bisa buka mata, mulai mungkin bisa apa ya, itu terus berjalan sampai tumbuh dewasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus tadi, ya, kamu tidak akan mati sebelum melihat bayi Yesus. Ya. Akhirnya bagaimana? Apa yang dinubuatkan oleh Roh Kudus ini, ya, diberitahukan oleh Roh Kudus ini kepada Simeon ini terbukti, saudara. Ya. Jadi Tuhan itu tepat, maha tahu, ya, maha sempurna, ya. Haleluya. Satu kali saat, ya, nanti saudara bisa baca di rumah, Lukas 2 ayat yang ke-21 ya sampai yang ke-40. Ya. Satu saat waktu bayi Yesus ini dibawa ke bait Allah, ya, diserahkan kepada Tuhan. Itu Roh Kudus juga bicara sama Simeon. Tahu-tahu Simeon ini bisa ketemu, ya, di rumah Tuhan, ya, ketemu bayi Yesus di situ, melihat Yesus waktu bayi. Haleluya. Kemudian Simon mengatakan ayat yang ke-29, Lukas 2 ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, ya. Pergi dalam damai sejahtera. Jadi perikopnya tadi ya, mundur siapa? Perikopnya tadi apa? Pergi dalam damai sejahtera. Setelah Simeon ketemu bayi Yesus, biarlah hamba-Mu, ya, pergi dalam damai sejahtera. Sudah ketemu Yesus, diawali hidup benar seperti Yesus. Saudara dan saya seringkali kan pergi ke kuburan, ya. Ada tulisannya RIP. Apa itu RIP? Rupiah? Apa RIP? Rest in peace. Ya. Istirahat dengan tenang. Ini. Pergi pulang ke rumah Bapa dengan tenang. Rest in peace. Bagaimana? Apa betul orang itu mati dalam keadaan damai? Apa matinya mendelik? Atau matinya masih punya mangkel ambek bojone, ambek anake, ambek tonggoe, ya? Apakah betul-betul mati mati dalam keadaan tenang? Wajahnya senyum sumeh, ada yang matanya tidak bisa ditutup gini melek lagi, tutup melek gini. Bagaimana? Apa betul-betul rest in peace? Itu hanya Tuhan yang tahu, ya. Dan orang dekat dengan almarhum, mereka yang tahu dia pergi dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, ya. Haleluya. Sudah ketemu Tuhan, juga tidak punya musuh, ya, tidak punya utang, tidak punya orang-orang yang, ya, menyakiti hatinya orang. Pulangnya rest and peace, beristirahat dengan tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Ini Simeon dinubuatkan seperti itu. Haleluya. Tepat apa yang difirmankan, apa yang disampaikan oleh Roh Kudus terjadi dalam kehidupan Simeon. Juga Petrus, Tuhan menubuatkan Petrus dalam Yohanes pasal 21, ya. Petrus, kamu nanti akan mati dengan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, haleluya. Itu Petrus dinubuatkan seperti itu. Ya. Apa artinya mati dengan mempermuliakan nama Tuhan? Walaupun Petrus itu mati, ceritanya itu Petrus itu matinya nggak enak. Ya. Disalib, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Tapi
Tapi dikatakan Petrus akan mati dengan mempermuliakan nama Tuhan. Artinya dia tetap punya iman, ya. Tetap percaya, tidak menyangkal Yesus. Sebab Petrus pernah menyangkal Yesus tiga kali. Petrus mati dengan percaya. Dengan penderitaan sengsara dia rela mati. Haleluya. Tidak lagi menyangkal Yesus. Sehingga orang banyak melihat, oh ini betul-betul murid yang sejati. Mempermuliakan nama Tuhan. Tidak menggerutu, tidak ngomel, tidak marah. Ada banyak orang yang mau mati, ya, sakit parah, berat, marah-marah sama Tuhan. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak tolong saya. Ya. Teman-teman yang biasanya mungkin kumpul dengan dia, tidak ada yang datang, tidak marah-marah. Iki kok gak besuki aku yo, iki kok marah-marah aku ya. Ini sudah pernah tak tolong aku loh, aku loro gak direken loh. Marah-marah tidak karu-karuan. Itu banyak seperti itu. Itu mati dengan tidak mempermuliakan namanya Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, apa yang dinubuatkan kepada Petrus, ya, kepada Simeon ini, itu ditepati, ya, oleh Tuhan. Tepat, haleluya. Sebab Allah kita itu tidak pernah meleset. Ya. Ayub 14 ayat 5 dan 6. Ayub 14 ayat 5 dan 6. Ini Bu Hendy seringkali menyampaikan ayat ini bahwa Tuhan itu tidak pernah, ya, terlambat sedikit pun. Saya bacakan. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah tak bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, ya. 6. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Ya, ini berbicara apa? Tentang kematian seseorang. Ya, jadi harinya sudah pasti, jumlah bulannya sudah tentu, ya. Batas-batasnya sudah kau tetapkan. Mungkin umur sekian, itu semua sudah diatur sempurna oleh Tuhan. Ya, haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari, ya, kalau kita menyadari bahwa kita ini satu saat akan pulang ke rumah Bapa, ya, dan hari-harinya sudah ditentukan, Tuhan tahu, kita belum tahu, ya. Haleluya. Tapi orang yang cinta Tuhan nanti diberitahu, ya, nanti diberitahu. Haleluya. Ini luar biasanya orang yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan diberitahu seperti Simeon, seperti Petrus ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sehingga apa? Kita bisa lebih mempersiapkan diri lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita belum pernah melihat Tuhan, belum pernah bertemu sama Tuhan, ya, kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, aku ingin ketemu Engkau secara pribadi. Ya, haleluya. Ingin ketemu sama Tuhan. Haleluya. Secara pribadi. Tuhan itu baik, saudara, ya. Haleluya. Dengan caranya Tuhan sendiri, ya. Entah mungkin melihat malaikat Tuhan seperti Cornelius, ya, Kisah pasal 10, ya. Atau dengan cara-cara yang lain, ya, tahu-tahu hadirat Allah itu menjamah kita, ya, kemudian kita bisa merasa sukacita yang luar biasa atau menangis, tidak ada istilahnya menangis sejadi-jadinya. Itu pertemuan pribadi dengan Tuhan itu caranya macam-macam, ya. Saya pernah mendengar kesaksian ada seorang yang mengendarai mobil, ya, sambil memuji menyembah Tuhan, ya. Tahu-tahu hadirat Allah turun kepada dia, pribadi Allah melawat dia, ya. Dia menangis di atas mobilnya itu, ya. Sampai mobilnya itu dia berhentikan di pinggir, dia menangis entah berapa lama. Itu pertemuan pribadi dengan Tuhan, ya. Ada banyak cara yang lain. Tuhan itu memberikan cara yang berbeda, ya. Juga pernah kesaksian ada kaum muda yang dulu pernah kesini beberapa kali, ya.
Tuhan Yesus masuk di ruang rumah, di ruang kamarnya, ya, membuka pintu itu, ya, pintunya ditutup sama dia, tidak kuat, ya, pintunya tidak bisa ditutup, ada sinar terang masuk ke kamarnya. Kemudian dia mengalami, ya, jamahan Tuhan, mengalami kelahiran baru, sehingga anak ini bertobat. Haleluya. Dan banyak cara-cara yang lain, saudara. Haleluya. Jadi kalau kita setelah melihat Tuhan, ya, melihat Tuhan secara pribadi, di situ nanti kita akan masuk dalam perhentian, ya, masuk perhentian, jiwanya tenang, ya, bisa tentrem ayem, ya, bisa mengasihi, bisa mengampuni, ya, bisa melupakan apa yang tidak berkenan, yang tidak berguna, yang tidak perlu diingat-ingat, walaupun misalnya ingat sekalipun, itu sudah ada kedamaian, ketentraman. Haleluya. Karena apa? Sudah ketemu Yesus. Haleluya. Masuk dalam peristirahatan, ya. Orang yang bertemu Yesus, dia masuk, ya, ke perhentian. Haleluya. Bukan berarti masuk perhentian ini tidak usah kerja. Bukan. Tetap bekerja, tetap melakukan tugas, aktivitas apa saja, ya, selama hidup di dunia ini. Tapi dia tidak mengalami kekalutan, kekhawatiran, kegaluan, rasanya bingung, khawatir, takut, itu sudah hilang semuanya. Sebab apa? Dalam menghadapi semuanya, Tuhan sudah beserta di dalam dia. Ada ketenangan, ketentraman yang besar. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Di situ dikatakan demikian. Waktunya cepat sekali. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ya, sejak sekarang ini. Mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Apa maksudnya? Waktu kita percaya Tuhan, waktu kita tumbuh mengalami kelahiran baru, ya, itu kedagingan kita seharusnya sudah mati, keakuan kita mati. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ya. Yang lama itu mati semua, sebetulnya itu aslinya seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, setelah kita tahu bahwa di dalam Kristus ada ciptaan baru, yang lama lenyap, yang baru terbit. Kemudian itu kita harus pelihara terus. Jangan sampai kehidupan yang lama ini muncul lagi, ya. Sebab itu ada banyak ayat mengatakan, matikan segala sesuatu yang duniawi, matikanlah kedaginganmu, ya. Itu artinya apa? Kita harus terus hidup pikul salib, menyangkal diri, baca firman, ya. Ada gangguan, ada cobaan, ada ujian, Tuhan tolong saya, beri kekuatan yang baru. Jangan sampai saya ini hanyut dalam dosa. Jangan sampai saya ini timbul emosi, timbul reaksi yang berdosa. Itu dimatikan terus. Jadi Tuhan yang sudah memulai mematikan, selanjutnya apa? Kita yang mematikan kedagingan ini. Namanya kedagingan ini kita kan masih hidup dalam daging, gitu. Tapi daging, Tuhan bilang orang yang di dalam Kristus ada ciptaan baru, yang lama lenyap, daging yang lama lenyap. Nah itu bagaimana? Ya tiap hari baca firman, ya. Mengerti firman, oh aku harus mengasihi, aku harus mengampuni, ya. Aku harus merelakan, ya. Itu dimatikan terus daging. Ada orang yang menyakiti kita, ya kita ampuni, ya. Ada orang yang merugikan kita, ya sudahlah, ya. Itu dimatikan terus, ya. Mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sejak terima Yesus, sejak tumbuh lahir baru, ya. Haleluya. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan-perbuatan mereka menyertai Dia. Haleluya. Kita boleh beristirahat.
Kalau orang itu jiwanya, hatinya ya sudah dipenuhi Roh Kudus, dilahirkan baru, mau pikul salib, menyangkal diri, itu berhenti daripada jerih lelah. Ada tonggo sing mangkalno, aduh loro atiku, pegel atiku, anak, suami, istri, itu sudah sudah lagi bukan menyusahkan. Ya, bisa kuat, bisa tabah. Oh puji Tuhan, terima kasih. Bisa berbahagia, oh puji Tuhan ya. Aku dibebani anak model seperti ini, aku disandingkan dengan bojo yang model seperti ini, oh puji Tuhan, terima kasih. Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, tumbuhkan terus iman percayaku. Pencobaan itu ya nantinya jadi pencobaan yang biasa ya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang biasa. Nah, pencobaan yang biasa ini kalau kita mau terus tahan, mau terus nurut firman, mau terus tunduk taat firman, itu nanti jadi kebahagiaan. Ada pencobaan, oh puji Tuhan. Biasanya kalau ada pencobaan apa? Tuhan ini aku ini loh, aku ini kurang apa, aku ini salah apa. Nah, ngomel toh, menggerutu. Orang yang sudah bertumbuh nanti, oh puji Tuhan ya. Tentu kita masih mengoreksi diri kita. Tuhan, kesalahanku apa, kekuranganku apa ya. Setelah kita tanya-tanya sama Tuhan, nanti kalau Tuhan beritahu, oh kamu enggak salah kok, ini ujian kok, supaya imanmu makin meningkat. Ujian imanmu ya, ujian pengampunanmu ya, ujian ketulusan keikhlasanmu, ujian motifmu berbuat baik, berbuat benar itu apa ya. Ya kalau kita ini sudah berbuat baik, berbuat benar ya, masih dihadapkan yang keliru, masih dihadapkan yang salah ya, haleluya, itu kita koreksi lagi. Apa ini? Motifku ini apa? Mau menunjukkan kebenaran diri sendiri atau kebenaran firman? Kalau kebenaran diri sendiri, kita melakukan yang baik, dibalas yang jahat, timbul emosi. Wis kapok gak nulung kamu lagi. Nah, itu perbuatan apa? Kebenaran diri sendiri. Tapi kalau kita sudah melakukan yang baik, yang benar, dibalas air susu, dibalas dengan air tuba, kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih. Haleluya. Itu baru yang murni. Itu perbuatan kebenaran bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Nah, itu nanti menumbuhkan kita ya. Kalau kita bisa menerima itu semua, menumbuhkan kita. Tapi kalau masih ada persungutan, marah karena perbuatan baik kita tidak diterima, perbuatan yang baik itu membuat kita makin disakiti ya, kita timbul reaksi dosa, maka itu bukan kebenaran Tuhan yang kita lakukan, kebenaran diri sendiri. Haleluya. Jadi saudara harus bisa membedakan. Saudara sudah berbuat baik, berbuat benar, mengasihi, mengampuni, masih dibalas dengan air tuba, masih dibalas dengan yang gak enak. Kalau sudah bisa bersyukur, berterima kasih, terima kasih Tuhan, kuatkan imanku. Haleluya. Itu kita melakukan kebenaran firman. Dan nanti Tuhan akan membawa apa? Kita semakin meningkat ya, semakin bertumbuh di dalam Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Masuk perhentian ya. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nanti perbuatan baik kita ini saudara, yang tadi dibalas dengan air tuba ya, asal kita melakukan dengan tulus, dengan cocok dengan kebenaran firman, nanti itu akan membuahkan buah yang luar biasa. Perbuatan itu menyertai kita ya. Segala pencobaan, segala kesulitan, kesukaran yang gak enak itu menjadi kemuliaan kita. Jadi jangan sampai kalau kita ini nanti pulang ke surga, loh Tuhan, aku kok gak dapat kemuliaan apa-apa. Aku sudah berbuat gini. Tapi reaksinya salah. Ya. Reaksinya marah. Kalau kita sudah berbuat baik, sudah berbuat benar, tidak diterima atau disakiti kembali atau dilakukan yang tidak benar, kita emosi, kita berontak. Roh kemuliaan itu tidak ada sama kita. Nanti jangan sampai di surga, loh Tuhan, aku kok tidak dapat kemuliaan apa-apa Tuhan. Aku sudah menderita ini loh. Ya ingat saudaraku ya. Jadi kalau kita melakukan yang baik, yang benar, yang cocok firman Allah, ya tidak bereaksi dosa,
itu roh kemuliaan nanti numpuk dalam kehidupan kita. Nanti kita pulang ya, seperti yang dimakan, perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Selama di dunia ini damai sejahtera ya, tenang tentram, semua naik tenang tentram, semua ribut kita tenang tentram. Ada Yesus, bukan dablek, bukan bongol, tapi kita punya Yesus yang luar biasa. Andalan kita Yesus, harapan kita hanya Yesus, percaya kita hanya pada Yesus. Ya, itu akan membawakan ya istirahat yang tenang, masuk perhentian. Sebab itu saudaraku, jangan sampai ada di antara kita yang dianggap ketinggalan. Ibrani 4 ayat 1. Ibrani 4 ayat 1 ya. Lanjut ya, Ibrani 4 ayat 1. Lagi satu ya. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku ya. Nah ini selalu ya. Jadi orang yang tidak mau tumbuh ya, yang tidak mau terima proses ya, itu nanti dianggap ketinggalan, belum masuk perhentian. Terus bagaimana? Melok Tuhan kok tambah soro, kok tambah ke masalah, kok tambah gak kuat aku, belum masuk perhentian ya. Haleluya. Kemudian bagaimana? Kalau itu terus menerus terjadi, lama-lama gak kuat, tinggalkan Tuhan ya. Gak kuat, ada tawaran yang lebih baik, ayo melok gini, sembako komplit tiap bulan 500.000, pindah enggak? Ngalih saudaraku ya toh. Sudah enggak cari yang murni, cari yang ada manisannya. Itu nanti akhir zaman akan terjadi seperti itu. Zaman semakin sulit, semakin susah ya. Orang percaya imannya diuji. Bagaimana? Tetap setia ya. Tetap tekun, pikul salib, menyangkal diri, hanya harap sama Tuhan, atau mulai beralih kepada yang lain ya. Masalah orang mau nikah juga demikian saudaraku ya. Mau nikah dengan orang yang tidak seiman ya, karena penghasilannya baik, punya rumah, punya mobil, punya pabrik ya. Ditinggal Yesus ya. Ya. Ada orang yang kepingin kedudukan yang baik ya, bapak-bapak yang punya kedudukan yang baik, ditinggal Yesusnya ya, ganti merek yang lain supaya dia bisa punya kedudukan yang tinggi. Banyak sekali model seperti itu saudara ya. Haleluya. Jangan sampai ada yang dianggap ketinggalan ya. Ya. Walaupun sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku ya. Ya, mudah-mudahan sampai saat ini ya, untuk masuk ke tempat perhentian itu masih berlaku. Nggak tahu lagi kalau Tuhan sudah stop ya. Kalau Tuhan sudah stop, orang itu sudah mau maju ya tidak maju, mundur ya tidak mundur, ya panjat seperti itu saja. Ya ini bahaya sekali ya. Ataupun yang rusak tambah rusak, yang suci tambah suci, itu sudah masuk jalur ini pemisahan. Sudah mungkin tidak bisa diajak-ajak apa, sudah tidak bisa. Tapi semoga ya Tuhan masih berkemurahan ya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu masih baik ya. Cuma itu tadi saudaraku, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan bilang jangan mendoakan orang yang yang menghujat roh, sudah tidak ada gunanya ya. Jadi tidak ada, kita buang-buang waktu untuk mendoakan orang-orang yang menghujat roh, melawan Allah. Sepertinya sudah tidak ada kesempatan lagi ya. Tapi sebagai manusia ya, namanya manusia, kita ini ya, seringkali masih ingin ya, masih merindukan keselamatan ya, keluarga besar kita ya, supaya tidak masuk neraka ya. Kita tetap berdoa, kita tetap mohonkan belas kasihan kemurahan Tuhan ya. Selama manusia itu, orang itu masih hidup ya. Siapa tahu ya, kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu
Kalau dia masih punya kemurahan, masih bisa ditolong. Ya, masih ada kesempatan, masih bisa ditolong. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Ibrani 4 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Haleluya. Jadi saudaraku, Allah itu sudah berhenti dari pekerjaannya, ya. Dari pekerjaan penciptaan, ya. Dia berhenti. Haleluya. Nah, kita juga masuk ke tempat perhentian itu. Haleluya. Kita sudah tidak lagi ribut perkara dunia ini, ya. Ada kita pakai, ya. Belum ada kita nunggu waktunya Tuhan. Ya. Ada kita pakai, kita syukuri, ya. Tidak ada ya kita tetap terima kasih Tuhan. Tuhan pasti baik. Haleluya. Masuk perhentian, ya. Tidak terus kepikiran, khawatir, kayak apa ini. Tidak, masuk perhentian, ya. Kita yakin Tuhan pelihara kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan apa? Kebaikan. Haleluya. Masuk perhentian. Ya. Orang yang masih takut, khawatir, gelisah, bingung masa depannya, belum masuk perhentian. Ya, mari kita tingkatkan terus. Haleluya. Kalau kita sudah masuk perhentian, kan kita pelihara perhentian itu, ya. Nanti kita bisa pulang ke sorga itu dengan damai. Filipi 3 20-21. Filipi 3 20-21. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Saudaraku, nanti kalau kita pulang ke sorga, itu sebetulnya, ya, yang menantikan kita pulang ke sorga itu ada dua macam, ya. Roh orang yang sudah lahir baru itu sudah punya, rohnya sudah di sorga, ya. Sudah punya rumah di sorga. Tubuhnya masih di dunia, ya. Ayat ini mengatakan warga kita ini warga kerajaan sorga, ya. Keluarga kita adalah di dalam sorga. Jadi saudara yang meningkat lahir baru itu bukan lagi kita ini istilahnya punya dua kewarganegaraan. Roh kita punya warga negara sorga, tubuh kita ini masih di Indonesia, warga negara Indonesia. Nanti roh kita itu akan turun, ya, masuk dalam tubuh kita yang mengubah, dikatakan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya. Ini satu hal yang luar biasa. Sebab itu mengapa tubuhnya harus dipelihara, ya, tidak dipakai sembarangan. Hidup suci, hidup kudus, ya. 2 Korintus 7 ayat 1. Sebab nanti roh itu akan masuk dalam tubuh kita ini. Kita ini diubah, ya. Luar biasa caranya Tuhan itu seperti kalau istilahnya orang dunia itu simsalabim, ya, tahu-tahu jrep berubah, ya. Tapi bukan pakai cara dunia, cara Allah. Haleluya. Jadi roh kita yang di sorga itu masuk dalam tubuh kita ini. Sebab itu sucikan, kuduskan ini. Sucikan dan kuduskan hati ini, ya. Haleluya. Untuk siap pulang ke rumah Bapa di sorga. Haleluya. Imamat 25 ayat 13, ya. Haleluya. Imamat 25 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan dalam tahun Yobel itu kita harus masing-masing pulang ke tanah miliknya, ya. Tahun kebebasan. Ya, haleluya. Kita ini akan masuk tahun Yobel, kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Pulang ke rumahnya masing-masing. Rumahnya di mana? Di sorga, ya. Haleluya. Pulang ke rumah Bapak di sorga. Kita ini tidak terus di Tropodo, ya. Tidak terus di dunia ini. Kita nanti pulang ke sorga. Persiapkan diri, ya. Haleluya. Sebab itu mari berusahalah. Yang terakhir Ibrani ayat yang ke-14, ya. Usaha
Harus kita berusaha. Ibrani 4 ayat yang ke-11. Usaha lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Tidak diam-diam atau biasa-biasa, ya, berusaha. Ibrani 4 ayat yang ke-11. Haleluya. Jangan tidak taat, lebih taat lagi. Jangan tidak nurut, lebih nurut lagi. Haleluya. Sebab apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi jangan sampai, ya, kita ini sudah soro-soro ibadah tiap minggu, tapi ada yang tidak ditaati, terus gak diterima kayak apa, Saudara? Tiwasane aku antri sampai muka kasir, ya, gak diterima, getun, ya. Jangan sampai terjadi itu, ya. Jadi saudaraku, mari dari kita semua pada pagi hari ini mempersiapkan diri pergi pulang ke rumah Bapa dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman yang singkat pada pagi hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan keterangan lebih lanjut, hikmat akal budi untuk jemaat GBP Stropodo ini dan semua yang mendengar mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan tambahkan hikmat akal budi, kecerdikan, kecerdasan, haleluya, sehingga mereka semua mengerti rencana kehendak Tuhan untuk masuk perhentian dan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, meteraikan dengan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami dan beri kami kemampuan untuk taat sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, apa yang kami lakukan bersama Tuhan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala korban persembahan yang dikorbankan dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, Engkau Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.